saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita semua hari ini untuk merenungkan sesuatu yang amat sangat penting. Ya, ada saja di jalan hidup kita yang membuat kita menjadi takut. Tapi kalau kita yakin betul-betul Allah Immanuel itu Dia janji menyertai kita, maka kita tidak perlu takut terhadap tantangan apapun juga dalam hidup kita. Bahkan tantangan maut pun kita tidak perlu takut. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dan kami tidak perlu takut menghadapi masalah apapun juga sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, ayat yang sangat terkenal, yaitu Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tidak ada ayat manapun dalam Alkitab yang begitu komprehensif, begitu utuh dan menyeluruh untuk melindungi kita supaya kita tidak pernah bimbang, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir
sepanjang umur hidup kita. Mari kita lihat yang pertama. Yang ngomong di sini adalah Tuhan. Tuhan sendiri kan yang ngomong, janganlah takut. Kalau dia mengatakan jangan takut, itu berarti dia menjamin jalan hidup kita. Tidak perlu takut. Ia mendampingi perjalanan hidup kita. Itu yang terpenting. Kalau sudah tahu, dapat membaca dalam bahasa yang lain dari cerita Henokh yang Tuhan angkat ke surga. Ya, tidak pernah mati. Kalau sudah tahu apa dikatakan? Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun, saudara sekalian. Di sana kalau saudara baca terjemahan lain, Henokh berjalan seiring dengan Tuhan selama 300 tahun. Turun lagi kemudian dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Nuh disebut sana, hidup bergaul dengan Allah. Jadi kata yang sama dipakai dari bahasa Ibrani, yaitu apa? Nuh berjalan seiring dengan Tuhan. Lah, kalau kita seiring dengan Raja di atas segala raja, Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Tinggi, siapa yang patut kita takutkan? Tidak ada. Sudah dengarkan cerita ini. Satu hari semua penguasa datang menghadap Tuhan. Penguasa atas lautan, penguasa daratan, gunung, penguasa atas apa katanya, berkumpul bersama menghadap Tuhan. Terakhir, penguasa gua bilang begini, Tuhan, di gua itu orang semua tidak mau tunduk kepada Tuhan. Di sana gelap gulita menutupi gua. Jelas dong, kalau gua ya gelap. Terus Tuhan bilang begini, oke, kalau begitu saya pergi ke sana bersama dengan kamu. Pergilah dia ke sana. Sampailah Tuhan ke dalam gua itu. Semua kabur, kegelapan semua kabur, pergi. Jadi terang benderang dalam gua itu seperti terik matahari. Sama sih maksudnya. Itulah artinya kalau saudara berjalan seiring dengan Tuhan. Tidak usah takut. Ya. Raja kegelapan pun tidak berani mendekatinya. Karena Tuhan adalah terang. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. So, masih ingat ayat itu? Ya. Jadi mari kita sekarang belajar percaya dan begitu yakin akan firman Tuhan ini. Yang kemudian apa? Yang kedua dikatakan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir, dia memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Yahweh itu artinya apa? Aku ada yang aku ada, atau aku adalah aku. Artinya dialah aku tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau dia bersama dengan saudara sekalian, memang tidak perlu kita bimbang. Bimbang misalnya apa? Aduh, jembatan itu kayaknya tidak kuat ya untuk saya lewat. Ya. Terus apa? Sudah tidak jadi menyeberang. Salah besar. Ya. Apa katanya? Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Dialah yang sanggup membuat jalan yang nampak tidak kuat itu menjadi kuat. Hati sudah sama dengan itu. Siapa di sini yang berani menghadapi segala masalah sendiri? Tidak ada yang kuat menghadapi masalah. Ya, tetapi bersama dengan Tuhan tadi, berjalan seiring dengan Tuhan, kita tidak perlu bimbang dan ragu-ragu. Jalan terus, karena ada jaminan daripada Tuhan dari ayat ini yang memelihara kita. Yang ketiga, apa katanya? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memegang tangan kita. Tangan kanan kita dipegang oleh Tuhan.
Sudah ingat ketika Petrus mau tenggelam? Ya, nelayan senior itu dia berteriak kepada Tuhan, "Tolong Tuhan." Tuhan pegang tangannya, semua jadi aman. Itu sebabnya mengapa rajinlah berdoa. Pegang tangan Tuhan supaya engkau tidak pernah takut jatuh, tidak pernah takut gagal, tidak pernah takut tergelincir. Tangan Tuhan yang ajaib itu bisa jatuh, bisa patah tangannya? Tidak mungkin. Tangan yang berlubang paku hari ini menjamin engkau dapat sampai ke tempat tujuan dan tidak perlu takut. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ada firman Tuhan yang meneguhkan kami, menguatkan kami. Bila kami berjalan seiring dengan Tuhan, memegang tangan kanan Tuhan, kami tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.